Pernahkah kamu mendengar? Ada pemuda yang merasa dirinya lemah, kecil, tak berguna, bukan siapa-siapa. Ia bahkan meremehkan dirinya sendiri. Namun justru dialah yang dipakai Tuhan untuk menundukkan bangsa yang kuat dengan militer yang sangat besar dan menakutkan. Bahkan dia disebut Tuhan sebagai pahlawan yang gagah berani. Ya, namanya Gideon. Di masa itu, bangsa Israel hidup dalam ketakutan dan penindasan. Setiap kali musim panen tiba, pasukan dari bangsa Midian datang seperti kawanan belalang. Mereka merampas gandum, mengambil ternak, menghancurkan ladang. Bangsa Israel tidak lagi hidup bebas di tanah mereka sendiri. Mereka ditindas. Mereka bersembunyi di gua-gua, di pegunungan, dan di tempat-tempat tersembunyi. Di tengah masa yang gelap itu, hidup seorang pemuda bernama Gideon. Ia bukan seorang prajurit, bukan pemimpin perang, bahkan dia pun hidup dalam ketakutan. Saat itu ia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, berjaga-jaga, takut kalau orang Midian melihatnya dan merampas hasil ladangnya. Namun tiba-tiba, seorang utusan Tuhan muncul di hadapannya. Ia berdiri, menyampaikan pesan yang terasa mustahil untuk dipenuhi. Katanya, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Gideon terkejut. Pahlawan? Ia bahkan tidak berani keluar dari tempat persembunyiannya. Namun Tuhan berkata kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu itu, dan selamatkan Israel dari tangan Midian. Gideon merasa dirinya terlalu kecil, keluarganya adalah yang paling lemah, dan ia adalah yang paling tidak penting di rumahnya. Tetapi Tuhan tetap memilihnya. Melalui tanda-tanda yang dinyatakan, akhirnya Gideon menerima panggilan itu. Maka Gideon mengumpulkan pasukan. Sebanyak 32.000 orang bersiap melawan musuh yang jumlahnya tak terhitung. Namun justru Tuhan berkata sesuatu yang mengejutkan. Pasukanmu terlalu banyak. Satu persatu pasukan itu dipulangkan. Dari 32.000 orang menjadi 10.000. Lalu terus dikurangi, hingga akhirnya hanya tersisa 300 orang. 300 orang melawan pasukan Midian yang memenuhi lembah seperti pasir di pantai. Malam itu, mereka datang bukan membawa pedang besar, bukan membawa perlengkapan perang, hanya sangkakala, obor, dan kendi tanah. Namun justru disitulah kekuatan sejati dinyatakan. Ketika kendi itu dipecahkan dan sangkakala ditiup bersama-sama, kegelapan malam berubah menjadi kekacauan besar. Di dalam kemah pasukan Midian, mereka panik. Mereka saling menyerang membabi buta. Banyak dari mereka binasa oleh pedang mereka sendiri. Sisanya lari tunggang langgang. Pasukan Midian panik. Mereka berlari dalam ketakutan. Dikejar hingga raja mereka pun dipenggal. 300 orang mengalahkan pasukan yang sangat besar. Bukan karena mereka kuat, tetapi karena Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka. Kisah ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang paling kuat, bukan juga yang paling hebat, namun Dia memakai yang paling kecil, yang paling lemah, untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran kuasa-Nya.